Nih followersnya 65.000, lumayan banyak nih. Saya pikir tadi Joko Widodo, ternyata Joko Wardoyo. Ya silakan Joko Wardoyo, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Ya, Bang Edi. selamat malam Joko Wardoyo. Bang Joko, Anda Muslim, Bang? Muslim dari lahir. Silakan Bang, Abang mau ngomong apa Bang? Ya tadi kan nyambung ke yang tadi baru diturunin ya Bang ya, soal orang yang berdosa kalau masuk Islam gitu kan, atau bersyahadat ya Bang ya, bersyahadat. Bang, bukan orang yang berdosa. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia itu akan masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Itulah yang menyebabkan orang Islam mudah berzina, mudah mencuri. Karena apa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba sekarang saya tanya, betul atau salah kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia masuk surga? Enggak betul juga Bang, enggak begitu, enggak berarti begitu. Muhammad ketika ngomong begitu dia lagi ngigau. Gini Bang, lebih tepatnya ya, biar saya sedikit menjabarkan gitu ya. Silakan. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, itu benar dia sudah masuk Islam. Kalaupun dia sebelumnya non-Islam, gitu kan. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, itu dia ibaratnya sebuah kertas putih. Tapi kalau orang yang sudah bersyahadat dari lahir, artinya Islam di lahir dan bersyahadat, kemudian dia sudah masuk Islam, nah nanti di Islam itu sendiri, dia melakukan banyak dosa tidak langsung masuk surga. Tergantung ditimbang juga amal baik dan amal buruknya Bang. Gitu, semua itu diberutak. Berarti Anda menjadi nabi baru nih dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya dia masuk surga itu setelah dia mendapatkan siksaan dulu di neraka Bang. Jadi tidak. Saya akan tampilkan hadisnya ya. Saya heran mereka ini, apakah kalian ini sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad atau bagaimana ini ya? Sebentar. Saya tampilkan dulu di layar ya. Oke. Bentar ya. Saya akan tunjukkan hadisnya. Jangan Anda katakan bahwasanya hadis ini adalah salah ya. Coba. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Kita harus sabar teman-teman mengajari orang-orang Islam. Karena kalau mereka sadar ini, mereka itu pasti sudah tidak lagi beragama Islam. Nih sebentar ya Bang ya. Kita hilangkan dulu efeknya. Oke. Abang yang baca ya, jangan saya ya. Nanti kalau saya yang baca, nanti jadi saya yang ngerti agama Islam terus. Oke? Kelihatan? Ya. Oke. Oke, silakan baca. Telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Langsung isinya aja Bang. Bahwasanya Rasulullah. Soalnya nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. Hadisnya bukan ini, sebentar. Yang ini hadisnya, bentar. Sabar ya. Bukan ini aja Bukhari, bentar. Nih, coba nih. Rasulullah SAW bersabda, coba. Ya, Rasulullah bersabda telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau Anda menyekutukan Allah dengan apapun nggak? Enggak. Oke, berarti kalau Anda berzina, mencuri, tetap masuk surga nggak?
setelah disiksa di neraka dulu, Bang. Mana di sini disiksanya mana? Dijelaskan di hadis terpisah mungkin ya Bang ya. Oke, coba seperti ini, Bang. tunjukin sama saya hadisnya bahwa disiksa dulu mana? Gini ya, kalau saya menjelaskan hadis itu lebih dalam sih di luar kapasitas ya Bang ya. Berat nih kan. Ya. Susah kalau kayak begini Bang. Saya bacakan lagi nih ya. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, Bang. Mencuri berzina nggak apa-apa. Islam itu mencuri berzina masuk surga. Coba nih kita tampilkan lagi hadis yang lain. Ada banyak Bang, bukan cuma 1-2. Perhatikan ya. Bukan cuma 1-2 hadis loh. Ada banyak sekali. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bentar. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sekalipun dia berzina, mencuri, masuk surga, Bang. Ini yang saya bilang kesesatan, Bang. Nih. Coba ya lihat nih ya. Subhanallah. Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga. Subhanallah. Apa nggak luar biasa nih Bang? Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga asalkan menjauhi perkara ini. Kan Bang, karena belum dikaji lagi lebih dalam. Kalau bagi kita yang muslim gitu kan, yang paling utama ya kita tidak menyekutukan Tuhan, itu betul. Kalau kita asal tidak menyekutukan Allah, asal menjauhi perkara tadi, tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina, mau dia korupsi, dia masuk surga, betul? Betul. Iya. Pada akhirnya Bang, pada akhirnya. Nggak bisa, tapi nggak langsung begitu juga. Oke, di mana dalilnya bahwa disiksa dulu? Apakah hadis itu berkata disiksa dulu? Di hadis itu nggak ada Bang, tapi di hadis lainnya ada. Oke, mana hadisnya? Saya tunggu. Karena saya silakan. Hadisnya mana? Hadisnya? Saya tunggu. Karena gini Bang, gini. Karena di kita itu sama ketika orang sudah disucikan, mungkin kalau di bahasa agama lain gitu, sudah disucikan, ya dia akan mendapatkan, ya sudah lahir kembali gitu loh Bang. Kalau dia memang berdosa, dia harus nebus dosanya dulu. Di neraka dulu, disiksa dulu. Menebus dosanya itu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada penebusan dosa itu dengan 2 kalimat syahadat. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk surga. Betul? Bahkan dosa-dosa kalian itu ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Nggak bisa Bang. Duh, setiap orang percaya dia. Bang, menurut agama Islam, dosamu ditanggung Yahudi dan Nasrani. Waduh, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Lihat nih. Aduh, bagaimana Anda ini tidak mengerti agama Islam sampai seperti ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepadamu sebuah hadis di mana Yahudi dan Nasrani itu menjadi penebus dosa. Saya balikin lagi ya kamera saya. Oke, lihat ini. Kelihatan? Oke. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi
ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini loh. Jadi apapun kalian bikin dosa, mencuri, berzina, dosanya ditanggung Yahudi, Nasrani. Betul? Enggak betul, Bang. Loh, berarti bohong Muhammad ngomong begini. Bohong. Ini Sahih Muslim loh, Bang. Ya. Enggak betul tapi. Enggak. Oke, berarti Muhammad bohong. Enggak bohong. Nah, terus ini dia ngomong begini. Bahwasanya Allah akan berkata di hari kiamat, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi di kita itu juga hadis itu kan ada hadis yang sahih, ada Oke, yang berarti hadis palsu Muslim, bukan Sahih Muslim tapi palsu Muslim. jadi ya enggak palsu, memang ada yang palsu, ada yang tingkatannya juga enggak kuat gitu, Bang. Banyak banget di situ ribuan. Banyak gitu. Muslim saya Muslim, tapi banyak Muslim sering ngomong sama saya, kalau saya ini katanya tukang fitnah. Sementara ketika saya tunjukkan hadisnya, yang Muslim sendiri ngomong Ya mungkin kalau lebih mendalam soal hadisnya gitu kan, soal hadisnya mana yang doib, mana yang enggak. Tapi saya sebagai yang orang yang awam yang belum sampai dalam ke sana, tapi secara hakikat saya tetap Muslim gitu. Bang, saya tanya dulu, arti sahih, arti daripada sahih Muslim itu apa sih? Ya hadisnya sahih, berarti hadisnya sahih itu palsu atau gimana? Oh, enggak palsu, Bang, enggak palsu. Kan sudah disebutkan sahih Muslim. Kenapa Anda katakan tidak benar? Ya makanya dalam ilmu hadis sendiri itu nanti ada penerjemahnya yang bisa lebih kapabilitasnya lebih untuk menyembahkan itu gitu loh, Bang. Enggak, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Kalau bisa pusing, Bang, mumet. Yang dasar aja, Bang Edis gini. Ini gimana Anda ini? Ditunjukin hadis sahih Muslim, katanya menurut kajian itu tidak sahih. Iya betul, Bang. Stres saya, Bang, stres. Kalau menjelaskan sampai sedetail itu hadisnya, saya enggak. Atau gini saja, Bang. Tapi kalau untuk saat ini saya belum bisa menjawab, saya tidak punya jawaban. Itu seperti itu lebih baik daripada ngomong itu hadis palsu. Betul. Bukan palsu, Bang. Hadisnya itu ada yang lemah, ada yang kuat. Makanya hadis itu banyak. Ada juga yang palsu gitu. Dan saya belum tahu untuk yang hadis mana yang kuat, mana yang. Oke, kalau menurut Anda sendiri, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa orang Islam itu palsu atau tidak? Saya nggak menjawab berdasarkan hadis itu palsu apa enggak ya, Bang, tapi kurang tepat kalau seperti itu, karena kalau kita sendiri gitu kan, kita ya akan tetap menanggung dosa kita sendiri. Demikian pun di Muslim gitu, nggak serta merta kalau dosa kita diampuni atau diwakilkan sama orang gitu kan, itu alangkah enak. Oke, jadi hadis ini menurut Anda tidak benar? Di hadis tersebut saya tidak mengetahui kebenarannya dan tidaknya. Ini gimana? Tapi saya nggak setuju, Bang, kalau kayak begitu. Oke lah. Kalau yang saya cuma mau bilang begini ya. Secara awam ya, Bang. Kita bicaranya kan, saya bukan mewakili sebagai ustadz, saya hanya mewakili seorang Muslim. Oke. Saya hanya bilang begini, Bang. Kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, mempelajari hadis ini, saya jamin kok, Bang, pasti Anda murtad meninggalkan agama Islam. Enggak, insya Allah enggak. Apa yang menyebabkan Anda masih menjadi orang Islam? Karena Anda tidak pernah belajar.
Karena Anda hanya mengimani saja, taklid buta begitu saja. Itulah yang menyebabkan Anda masih Islam. Saya hanya berpesan kepada Anda, Bang, galilah kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam Injil. Al-Quran mengatakan, jika kamu memiliki keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi, saya hanya berpesan kepada Anda, jangan lagi Anda mengikuti Muhammad, karena kalau Anda mengikuti Muhammad, nah itu seperti itu tadi, Anda jadi bingung sendiri. Ya, seperti itu ya Bang Joko Wardoyo. Enggak Bang, tetap saya akan jadi muslim sampai Ya, mati. mulai iya kalau Insya Allah. untuk hari ini mungkin Anda seperti itu, makanya kan butuh proses, Bang. Jadi nanti Anda setelah mempelajari omongan saya itu nanti akan terbukti. Begitu ya? Enggak Bang. Oke, thank you Bang ya. Oke, sharingnya. sama-sama. Pelan-pelan lah ya. Jangan memaksakan diri. Makasih Bang Joko Wardoyo, saya turunkan. Iya teman-teman, inilah yang kita lakukan kepada orang-orang muslim. Kita tunjukin bahwa iman mereka itu seperti yang demikian tadi. Kita tunjukkan dalilnya, kita tunjukkan referensinya, hadisnya, tingkat kesohihannya. Kita tunjukkan semua, tapi mereka masih menolaknya.